Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Apa semua dalam keadaan sehat walafiat? Semoga anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anakku kelas 10, saya ucapkan selamat atas diterimanya di sekolah yang baru. Jangan lupa tetap bersyukur walaupun cara belajar kita sekarang ini luar biasa hebatnya, harus melalui online. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran PPKN. Selamat datang di kelas PPKN 10 bersama saya Dewi Isyarah. Jadi, di sini saya akan menyampaikan materi PPKN untuk kelas 10. Baiklah, kita bab 1. Tentang apa bab 1? Yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Ini adalah pembelajaran bagian yang ke-1. Nanti dalam bab 1 ini akan saya bagi menjadi 3 kali pembelajaran. Kompetensi dasar di bab 1 ini adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah gambar dari Bapak Presiden kita dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Jadi di Indonesia, Presiden selain menjadi kepala pemerintahan, juga bertindak sebagai kepala negara dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Pemerintah Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas 2 tingkatan. Yang pertama, pemerintah pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif yaitu presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang kedua, pemerintah daerah terdiri atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Macam-macam kekuasaan negara. Sebelum kita mengetahui apa macam-macam kekuasaan negara, kita bahas dulu tentang apa itu kekuasaan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Contoh, ketika waktu kalian dihabiskan untuk main game online, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian kalian mematikan game dan belajar atau menyelesaikan tugas rumah. Contoh yang lainnya, ketika kalian datang ke sekolah, tidak boleh datang terlambat. Apabila terlambat, tentu saja akan mendapatkan teguran dari guru. Nah, ini adalah contoh-contoh kekuasaan yang menggambarkan perwujudan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Di sini yang tercermin di dalam contoh yang pertama yaitu seorang ibu, dan yang kedua adalah lembaga. Jadi lembaga di sini yang dimaksud adalah sekolahan. Nah, sekarang baru kita masuk ke kekuasaan negara. Apakah kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Seorang pakar yang menemukan konsep kekuasaan negara pertama kali yaitu John Locke. John Locke ini adalah seorang tokoh politik yang disebut dengan Bapak Liberalisme.
Menurut John Locke, kekuasaan negara itu ada 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi konsep kekuasaan negara menurut John Locke ini diterapkan di negara-negara liberal. Selanjutnya, ada tokoh lagi yang menemukan konsep kekuasaan negara, yaitu Montesquieu, sebagaimana dikutip oleh Rianto tahun 2006 273. Dikenal dengan trias politika. Berarti di sini juga ada 3 konsep tentang kekuasaan negara. Yang pertama, menurut Montesquieu, kekuasaan negara itu harus ada kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi yang membedakan dengan John Locke, Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Terus bagaimana dengan konsep pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia? Sudah tentu di Indonesia pembagian kekuasaannya yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia pembagian kekuasaan itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Ini artinya masing-masing kekuasaan itu tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang pembagian kekuasaan secara horizontal yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan moneter. Nah, sekarang kita kekuasaan konstitutif dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kekuasaan ini dijalankan oleh MPR. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif. Tertuang dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Jadi, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah negara, kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Selanjutnya, kekuasaan legislatif. Ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi kekuasaan yang membentuk undang-undang, kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu mahkamah konstitusi. Jadi, kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Dijelaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dijalankan oleh BPK. Yang terakhir, kekuasaan moneter. Ditegaskan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Nah, kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah, kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Nah, tadi adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Sekarang kita bahas tentang pembagian kekuasaan secara vertikal yang ada di Indonesia. Jadi tertuang dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi atau kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi di Indonesia itu ada pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah. Selanjutnya, tertuang dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi, pemerintah daerah ini diberi kewenangan untuk menjalankan otonomi daerahnya. Nah, setelah Bu Demi menjelaskan tadi, sekarang coba kalian kerjakan. Yang pertama, uraikan pendapat kalian tentang pentingnya kekuasaan negara. Yang kedua, uraikan keuntungan adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Dan yang ketiga, menurut pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Tugasnya yaitu mengidentifikasi atau identifikasikan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, terima kasih sudah belajar bersama. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di-subscribe ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.